Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Bapak nonton video ini. Saya Eleonora Indira Kastiti, kelas 12 MIPA, nomor absen 9. Iya, Indira ngaret. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yang membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban asasi manusia. Sebelum ke kasus-kasusnya, kita bahas dulu mengenai maknanya dulu. Jadi apa sih hak itu? Hak merupakan suatu yang harus diperoleh atau didapatkan setiap orang. Hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau hak asasi itu apa? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap pribadi manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi semenjak manusia itu ada di dunia ini, hak itu tuh udah melekat di diri dia, nggak bisa diganggu gugat. Terus kewajiban asasi itu apa? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi itu terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalkan di Indonesia menghormati hak hidup itu merupakan kewajiban dari setiap orang, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Tapi ada juga kewajiban bela negara. Kalau kewajiban bela negara itu hanya kewajiban warga negara Indonesia sendiri. Sedangkan warga negara asing itu nggak dikenakan kewajiban tersebut. Nah, kalau misalnya hak warga negara itu apa? Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sehubungan dengan kedudukannya sebagai warga atau anggota suatu negara. Kalau kewajiban warga negara itu apa? Itu adalah kewajiban yang melekat pada manusia berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota suatu negara. Nah, kalau hak dan kewajiban warga negara terhadap negara itu apa aja sih? Hak warga negara itu ada banyak banget ya. Hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, ada juga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak berpendapat, kemerdekaan dalam memeluk agama, hak ikut serta membela negara, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, hak atas kesejahteraan sosial, dan hak mendapatkan keadilan sosial. Nah, kalau misalnya ada hak, ada juga kewajibannya. Kewajiban warga negara terhadap negara itu misalnya ada kewajiban menaati hukum dan pemerintah, kewajiban membela negara, kewajiban menghormati HAM orang lain, kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, terus ada juga nih hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu kan ideologi negara kita ya. Adapun nih nilai-nilai dasar Pancasila itu kan ada nilai ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia atau persatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau nilai keadilan. Nah, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila itu ada banyak banget. Itu ada kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan, kebudayaan nasional Indonesia, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila itu sikap positif sesuai nilai dalam sila 1, 2, 3, 4, dan 5 Pancasila. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu banyak banget faktor penyebabnya. Kalau dari faktor internalnya itu dari diri kita sendiri, sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan yang udah dibikin pemerintah, terus juga sikap tidak toleran dengan warga lain yang berbeda dari kita. Sedangkan kita kan Indonesia itu kan beragam sekali ya budayanya. Jadi dengan keberagaman itu harusnya kita bisa saling toleransi. Kayak kalau misalnya kita lihat sekarang banyak banget kan, kayak apalagi yang paling menonjol kayak toleransi antar agama ya. Oke, lanjut. Faktor eksternalnya itu dari
pemerintahnya itu ketidaktegasan aparat penegak hukum, adanya kesempatan untuk melanggar, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, terjadinya aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan pemerintah hukum, penyalahgunaan teknologi. Terus tadi kan faktor-faktornya, sekarang ke kasus pelanggarannya. Itu tuh biasanya yang paling banyak muncul ya, pendidikan yang gak merata, munculnya ketidakadilan hukum, menciptakan kegaduhan di perpustakaan, tidak mendapatkan kesempatan memilih, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan, padahal harusnya mereka mendapatkan pendidikan tapi mereka malah mencari nafkah. Tingginya angka pengangguran dan pelanggaran hak cipta. Kalau kasus pengingkaran kewajiban warga negara itu ada melanggar aturan berlalu lintas, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, tidak membayar pajak, unjuk rasa yang berakhir ricuh. Jadi sebenarnya kita tuh punya hak untuk berunjuk rasa, cuma harusnya teratur gitu, tertata, bukannya ricuh malah yang lempar-lemparan parang gitu. Nah, terus ada juga penanganannya. Jadi ya kan pemerintah tuh harus bisa menangani rakyatnya yang beraneka ragam bagaimana pemikiran, mereka harus bisa menanganinya. Nah, penanganan upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu ada menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok, mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Terus yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, tindakan penanganan itu dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang punya fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian yang melakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk kita tuh merasa aman. Terus seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum dan lain-lain. Terus ada TNI juga, ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Terus lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi segitu aja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Mohon maaf karena banyaknya kesalahan kata atau mungkin perilaku saya yang kurang berkenan. Video ini untuk melengkapi tugas PKN. Sekian dan terima kasih. Sehat-sehat ya Pak.